Sobat calon guru semuanya, seperti yang kita ketahui bahwa dalam pengadaan P3K tahun 2024 di sini nanti untuk pengisian formasi akan didahulukan untuk XTHK 2, kemudian urutan yang kedua adalah tenaga non ASN yang terdaftar di database BKN, sementara untuk yang urutan terakhir ini adalah tenaga non ASN yang aktif bekerja pada instansi pemerintah. Nah, tentunya di sini teman-teman selalu bertanya-tanya, apakah kalau misalkan kita ini tidak termasuk dalam kategori ini, apakah nanti bisa mendaftar P3K 2024 ataukah tidak? Nah, tentunya di sini nanti kita akan menunggu informasi dari regulasi yang sebentar lagi ini nanti akan disahkan ya. Namun pada video ini saya akan memberikan update informasi terbaru, sebuah kabar gembira bagi teman-teman yang menanti kapan dibuka pendaftaran P3K 2024, yaitu bocoran Permenpan RB tentang pengadaan P3K 2024. Nah, ternyata menurut Permenpan RB tentang pengadaan P3K 2024, teman-teman nanti seluruh honorer ini nanti bisa mendaftar teman-teman. Namun di sini nanti akan ada yaitu mekanisme penentuan kelulusan setelah seluruh honorer ini nanti bisa mendaftar. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya, dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, informasi pertama di sini kita kutip dari jpnn.com ya. Inilah bocoran Permenpan RB tentang pengadaan P3K 2024 yang tentunya ini akan membuat teman-teman tenaga honorer ini bisa senang ya. Seperti yang kita kutip dari Jakarta bahwa seleksi P3K 2024 akan digelar sebentar lagi. Mekanisme seleksi diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Permenpan RB. Menurut Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemdikbudristek yaitu Ibu Nunuk Suryani, pemerintah akan memberikan kesempatan kepada seluruh honorer untuk bisa mendaftar seleksi P3K 2024. Artinya tidak ada kekhususan untuk salah satu kategori honorer saja. Dalam diskusi informal tim teknis saat pendaftaran tidak ada prioritas lagi pelamar seperti halnya tahun lalu ya, ini kata Dirjen Nunuk. Dengan membuka kesempatan kepada semua honorer untuk mendaftar P3K 2024, diharapkan agar kesempatan tersebut ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dirjen Nunuk menambahkan, Kemenpan RB menginginkan saat pendaftaran semua kategori ini nanti bisa mendaftar P3K. Namun di sini ada kata namun pemerintah nanti akan memberikan kekhususan kepada honorer termasuk untuk yang P1 saat penentuan kelulusan. Nanti saat kelulusan baru akan diterapkan afirmasi ya. Afirmasi ini sesuai kategori yang diatur dalam Permenpan RB nantinya. Dan kategori ini salah satunya adalah honorer K2. Honorer yang dilihat dari masa kerjanya, memiliki sertifikat pendidik dan lain sebagainya. Dirjen Nunuk kembali menegaskan komitmen pemerintah khususnya Kemdikbudristek untuk menuntaskan masalah guru honorer termasuk P1 dan tenaga kependidikan honorer. Itu sebabnya tahun ini Tendik pun mendapatkan formasi P3K 2024. Kami sangat berharap Pemda satu visi misi dengan pusat untuk menuntaskan masalah honorer. Kemdikbudristek tidak bisa berjalan sendiri dan butuh dukungan berbagai instansi, terutama untuk Pemda ya. Di sisi lain, belum adanya pengumuman resmi pemerintah terkait tentang pembukaan pendaftaran P3K 2024 berimbas pada munculnya informasi yang meresahkan honorer berseliweran. Teranyar ada informasi bahwa peserta prioritas 1 atau P1 tidak lagi menjadi prioritas pada seleksi P3K 2024. P1 ini merupakan guru honorer yang lulus passing grade pada seleksi P3K 2021 dan belum mendapatkan formasi. P1 makin resah lantaran ada kabar mereka akan digeser oleh guru honorer atau non ASN yang masuk pada pendataan Badan Kepegawaian Negara. Dan makin lama pendaftaran P3K 2024 ini dibuka, isunya kian santer saja P1 swasta pada ketakutan semuanya. Ini kata Dewan Pembina Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade, Heti Kustianingsih. Heti juga berharap Permenpan RB tentang pengadaan P3K 2024 tetap memprioritaskan P1 termasuk guru swasta, sebab P1 tersisa paling banyak itu dari guru swasta.
Ini teriring doa juga, mudah-mudahan afirmasi sesuai kategori tidak hanya menguntungkan guru honor yang memiliki sertifikat mendidik saja, sebab masih banyak yang tidak memiliki serdik pungkasnya. Nah, berdasarkan dari informasi yang kita kutip di depan tadi, di sini kalau misalkan kita simpulkan, di sini ada hal-hal penting yang perlu kita ketahui teman-teman sebagai bahan persiapan kita untuk mengikuti seleksi P3K Guru 2024. Bahwasanya untuk yang pertama itu disampaikan bahwasanya pemerintah ini nanti akan memberikan kesempatan kepada seluruh honorer ya untuk bisa mendaftar seleksi P3K 2024. Nah, jadi seluruh honorer ini nanti dari kategori apapun akan diberikan kesempatan untuk melakukan pendaftaran. Nah, artinya ini nanti tidak dikhususkan untuk salah satu kategori honorer saja, teman-teman. Dan selanjutnya di sini namun pemerintah nanti akan memberikan kekhususan ya kepada honorer termasuk untuk yang P1 saat penentuan kelulusan. Jadi seluruhnya itu nanti bisa mendaftar, namun ketika penentuan kelulusan tentunya nanti akan diberikan afirmasi-afirmasi. Seperti yang disampaikan bahwasanya nanti saat kelulusan baru akan diterapkan yang namanya afirmasi. Afirmasi ini sesuai kategori yang diatur dalam Permenpan RB nantinya. Nah, selanjutnya untuk kategori ini nanti salah satunya itu adalah termasuk honorer K2, kemudian honorer yang dilihat dari masa kerjanya, kemudian memiliki sertifikat mendidik dan lain sebagainya. Kalau misalkan di sini kita sinkronkan ya, ini adalah dengan peraturan yang sekarang nanti akan diterapkan, maka di sini nanti meskipun untuk mekanisme rencana seleksi CASN 2024 ini sudah terbit, ini adalah untuk bocoran dari Kemenpan RB. Namun salah satu pembeda dengan seleksi P3K 2023 kemarin, kalau misalkan kemarin itu formasinya habis untuk pelamar kebutuhan khusus, maka pelamar kebutuhan umum itu tidak bisa melakukan pendaftaran. Nah, kalau misalkan kita melihat bocoran dari Kemenpan RB seperti ini, berarti nanti entah berapapun formasi yang dibuka, maka seluruh kategori honorer nanti akan diberikan kesempatan untuk bisa melakukan pendaftaran. Barulah nanti pada saat sudah di tahap penentuan kelulusan itu nanti barulah akan diurutkan ya. Nah, misalkan saja di sini formasinya ada 50 misalkan, kemudian yang mendaftar itu ada 250, kemudian nanti akan dipilah-pilah, yaitu diselesaikan dulu untuk tenaga honorer yang berstatus XTHK2. Kalau misalkan STHK2 ini sudah selesai, maka akan dilanjutkan untuk pengisian formasi, diberikan untuk tenaga non-ASN yang terdata di database BKN. Kalau misalkan ada sisa formasi, maka akan dilanjutkan untuk diberikan tenaga non-ASN yang aktif bekerja pada instansi pemerintah. Kalau misalkan masih ada formasi lagi sisanya, maka barulah akan diberikan kepada tenaga honorer dengan jenis yang tidak tertera dari 3 dalam mekanisme ini ya. Nah, selanjutnya terkait tentang penentuan kelulusan, seperti yang kita ketahui bahwa nanti seluruh honorer yang melakukan pendaftaran P3K 2024 nanti mengikuti seleksi dengan menggunakan CAT atau Computer Assist Test. Nah, untuk penentuan kelulusan ini nanti tidak ada passing grade ya. Jadi penentuan kelulusan ini nanti berdasarkan peringkat terbaik saja. Tentunya peringkat terbaik itu dilihat dari peringkat XTHK2 dulu, sesama XTHK2 di ranking. Setelah itu diberikan untuk tenaga non-ASN, berapa jumlahnya nanti akan di ranking, kemudian sisanya akan diberikan kepada tenaga non-ASN. Jadi salah satu pembeda P3K 2024 dengan P3K 2023 itu adalah terletak pada penguncian formasi ya. Artinya seluruh honorer nanti akan bisa mendaftar, namun untuk penentuan kelulusan ini nanti barulah akan diterapkan yang namanya afirmasi. Oke, demikian, semoga bermanfaat dan semoga saja kita semua di tahun ini bisa lulus seleksi P3K 2024 ya.